Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Nur Hayati dengan NIM 2120222247 dari Universitas Muhammadiyah Palembang dengan jurusan Manajemen. Di sini saya sedang mengerjakan tugas dari Pak Hasan Al-Mukan, membuat video pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Pancasila bab 4 tentang menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sini kita lihat dulu capaian pembelajarannya, itu ada dua, yaitu mengenali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, membangun argumen tentang dinamika dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditampa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945, Mahfud MD 2009-14 menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian didirikan lebih lanjut. Mahfud MD menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Muhammad Yamin atau Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama, sehingga tampil dalam bentuk isi dan filosofisnya yang utuh seperti sekarang. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif, pimpinan MPR, dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009, 2014, 2013 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal, transendental, dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting bagi fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat ke dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dan yang keempat, nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial.
sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformalisasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi sistem warga negara, di sisi lain bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik secara masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Maka Pancasila sebagai kaidah penutup dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat, tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki perkembangan paham haluan kiri atau komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkan Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Sekian video pembelajaran ini, terima kasih sudah nonton sampai habis. Walaupun masih banyak banget kekurangannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.